Oke, kita akan melanjutkan ke slide yang sebelumnya, yang perhitungan ya. Lalu bagian ini berdiri sekitar 12. Nah, di sini pertanyaan ya, pertanyaan mengenai penentuan pH atau derajat keasaman dari suatu konsentrasi ya, dari suatu konsentrasi. Nah, oke. Nah, di sini ada konsentrasi ya, yang biru ini ya. Yang biru ini ada konsentrasi. Kita ingin mencari berapa nilai pH-nya. Oke, kita interaksi lagi ya. Coba Ataya Kholisa. Iya, Ustaz. Ataya Kholisa, untuk mencari pH dari konsentrasi ion H+, itu rumusnya apa? Yang pH sama dengan min log H+. Min log H+. Buka kurung. Ada buka kurung. Iya. H+ itu. Oke. Betul ya, Ataya Kholisa ya. Nah, ini adalah rumus dari pH. Nah, di sini ada buka kurung ya. Nah, buka kurung ini maksudnya adalah konsentrasi ya. Buka kurung ini maksudnya adalah konsentrasi. Konsentrasi atau itu adalah M. Ya, sama dengan M, konsentrasi. Jadi untuk mencari nilai pH itu sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion H+. Ulangi lagi ya, minus logaritma dari konsentrasi ion H+. Nah, itu untuk mencari berapa nilai derajat keasaman. Nah, di sini yang A itu diketahui nilai konsentrasinya 1 kali 10 pangkat min 3. Dan B-nya itu 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian kita juga diberitahukan bahwa log dari 2 adalah 0,3. Nah, ini adalah cara menjawab untuk soalnya. Nah, jadi kita masukkan berapa nilai konsentrasinya. Yang A ini kan konsentrasinya 1 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini sama dengan 3 ya. Ini sama dengan 3. Nah, kalau kita apa namanya ya? Kalau kita uraikan, ya uraikan. Sebenarnya gampang kan? 3 tinggal sini ya. Kalau kita uraikan, ini minus log 1 ya. Log 1 dalam kurung ditambah log 10 minus 3. Nah, kemudian minus ditambah log 1 itu 0 ya. Kemudian ditambah 10 min 3 itu minus 3. Nah, ini kenapa menjadi 3? Karena minus dikali 0, 0. Minus dikali 3 itu adalah plus 3. Nah, cuman supaya dalam pencariannya itu lebih gampang, tinggal pangkatnya ini, setiap pangkat dari 10 minus berapapun, itu bisa langsung menjadi angka bulat ya. Itu bisa langsung menjadi angka bulat. Jadi nggak perlu diuraikan. Nah, supaya lebih gampangnya. Jadi misalkan di sini 10 minus 4 berarti 4. 10 minus 2 berarti 2. 10 minus 1 berarti 1. 10 minus 7 berarti 7. Nah, jadi nggak perlu kita uraikan menjadi minus log 1 ditambah log 10 minus 3. Nah, jadi nggak perlu seperti ini. Ini hanya penjelasan dari Bapak kenapa nilainya 3. Nah, kenapa nilainya 3. Nah, kemudian ada soal yang kedua, itu 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kalau kita melihat yang A, oke, silakan Putri Alivia.
Sekali lagi silakan Putri Alifia. Nah, kalau kita melihat yang pertama ini, berarti kan minus log 5 ditambah 10 minus log 10 min 6 ya. Berarti kalau kita uraikan lagi seperti ini. Minus log dalam kurung ya, 5 ditambah log 10 minus 6. Seperti ini. Nah, 6-nya bisa keluar. Log 5-nya nggak bisa. Karena log 5-nya itu harus kita mencari berapa nilainya. Nah, tapi kalau di soal, di jawabannya ada jawaban seperti ini, 6 minus log 5, ini betul ya, ini betul. Jadi ada soal kimia yang dimana jawabannya itu pH-nya sama dengan 6 minus log 5. Bapak ulangi lagi, pH-nya sama dengan 6 minus log 5. Jadi log 5-nya itu tidak diuraikan lagi, itu boleh. Itu boleh. Nah, tetapi jika kita ingin menguraikan lagi, nah, kemudian kita lihat yang diketahui. Kalau kita tidak ada kalkulator ya, kalau kita tidak ada kalkulator, nah kalau ada kalkulator kita tinggal log 5 sama dengan berapa. Nah, log 5 sama dengan berapa. Nah, kalau tidak ada, nah kita bisa menggunakan sifat dari logaritma ya. Bisa kita gunakan sifat dari logaritma. Nah, sifat dari logaritma adalah log 5 itu sama dengan log 10 dibagi 2. Log 10 dibagi 2. Log 10 bagi 2 itu sama dengan log 10 dikurang log 2. Log 10 itu sama dengan 1. Ya, sama dengan 1, berarti 6 dikurang 1. Log 10 itu sama dengan 1. Nah, kemudian log 2 itu sama dengan 0,3. Ya, log 2 itu sama dengan 0,3. Sehingga didapatkan 5 plus log 2. 5,3 ini hasilnya. Nah, ini hasilnya 5,3. Oke. Jadi diperhatikan bagaimana mencari nilai pH dari konsentrasi ini. Nah, diperhatikan baik-baik. Jika ada pertanyaan, Pak, silakan ya, silakan. Misalkan masih belum paham, silakan. Nanti Bapak akan tanya dengan soal yang lain. Ustadz, Ya. Afwan Ustadz, Ana masih kurang paham yang log 10 pangkat 3 itu kenapa jadi min 3? Kenapa menjadi min 3? Yang A ya? Log 2 maksudnya, log 2 yang mana? Coba diulangi Bapak, kurang dengar. Yang A, Ustadz. Yang A, kenapa log 10 min 3 jadi 3? Iya. Oke, nah di sini Bapak jelaskan di sini ya. Mana ya itunya? Penghapusnya. Lalu yang kedua, catatan atau kita itu baku. Kalau ini dari Venesia, kalau yang ini itu baku dari mana? Dari mana? Dari mana? Nah, tadi yang bertanya siapa namanya? Ines. Oh, Ines. Nah Ines, kenapa ini hasilnya 3? Nah, ini kan rumusnya adalah minus log dari konsentrasi kan? Minus log konsentrasinya adalah 1 kali 10 minus 3. Nah, oke. Untuk minus, ini kan seperti minus 1, kalau kita uraikan lagi, ini kan minus 1 dikali log 1 kali 10 minus 3 ya. Nah, ini kan minus 1 sebenarnya nih. Nah, kemudian 1 kali 10 minus 3 kita uraikan lagi. Nah, sehingga menjadi min 1 dikali log. Nah, ini dikurung ya. Log 1 ditambah log 10 minus 3. Nah, kita ingat pada sifat logaritma. Misalkan log A dikali B sama dengan log A ditambah log B. Ya. Itu sifat logaritma ya.
Nah, atau misalkan log A dibagi B itu sama dengan log A dikurang log B. Sudah mempelajari logaritma kan? Nah, jadi itu kita menggunakan sifat dari logaritma. Makanya log 1 dikali 10 minus 3 itu sama dengan log 1 ditambah log 10 minus 3. Bapak ulangi lagi ya. Log 1 dikali 10 minus 3 itu sama dengan log 1 ditambah log 10 minus 3. Nah, itu dia. Nah, log 1 itu 0. Ya, log 1 itu 0. Bukan hanya kayak raja-raja Pasai saja ya. Karena Kesultanan Samudra Pasai ini saudara. Log 1 itu 0. Ditambah log 10 min 3. Log 10 min 3 itu minus 3. Ya. Log 10 minus 3 itu adalah minus 3. Nah, sehingga min 1 dikali 0, 0 kan? Min 1 dikali min 3 plus 3 kan? Nah, sehingga pH-nya menjadi 3. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita uraikan seperti ini penjelasannya. Nah, boleh secara langsung, misalkan min log 1 kali 10 min 3 itu sama dengan 3, itu betul. Karena 1 dikali 10 min 3 kan 10 min 3. Jadi dia seperti ini. Minus log 1 dikali 10 min 3 itu sama dengan min log 10 minus 3. Nah, 10 minus 3-nya langsung keluar. 10 minus 3-nya langsung keluar menjadi 3. Minusnya hilang. Nah, kenapa minusnya hilang? Karena 10 min 3 ini min 3 dikali minus 1 sama dengan 3. Nah, seperti itu Ines. Ada yang tahapan yang masih kurang paham dipersilakan ya. Ada Ustaz, cuman Ustaz. Ya, afan Ines. Ya. Jadi seperti ini ya anak-anak ya. Jadi untuk perhitungan pH, kita harus memahami sifat dari logaritma ya. Kita harus memahami sifat dari logaritma. Nah, cuman kalau untuk kimia ini lebih gampang. Sifat logaritmanya nggak terlalu ribet gitu. Nah, jadi misalkan minus itu langsung dikeluarin saja kalau dia pangkatnya minus. Ya. Oke, ini ya penjelasan kalau dia dari konsentrasi menjadi pH, dari konsentrasi menjadi pH. Bapak akan coba dengan soal ya. Mana dia? Kayaknya nggak ada ya. Bapak bikin soal sendiri saja. Nah, jadi soalnya seperti ini. Ini kenapa nih? Oke ya, hasilnya hadir ya. Ya, syukuran hasilnya.
Nah, hitunglah pH dari hitunglah pH jika ya, jika diketahui kita langsung kepada nilai sosial. nilai konsentrasi ya. Nilai konsentrasi H+ adalah Nah, ada kondisi sosial dan ekonomi. Nah, Kesultanan Samudra Ulangi lagi, hitunglah pH jika diketahui nilai konsentrasi H+ adalah cukup makmur. hmm, Dibuktikan dengan banyaknya komunitas perdagangan. Seperti apa katanya? Ya, seperti perdagangan lada, kapur baru, dan emas. Dan dibuktikan pula dengan keberadaan para pedagang dari berbagai negara seperti Tiongkok, Gujarat, Benggala, ya, dan Arab tentunya. Irame. nah, adalah ini. Nah, yang paling penting di sini 4 kali Kesultanan Samudra Pasai sudah 10 salah apa ya? Keempat jadinya. Apa mata uangnya? Ini 20 kali 10 pangkat minus 5. Nah, hitunglah pH jika diketahui nilai konsentrasi H+ adalah 20 dikali 10 pangkat minus 5. Bebas ya, uang mana saja. Mungkin uang Portugis bisa dipakai, uang Arab bisa dipakai dulu, gitu kan. Uang dalam bentuk apapun dari dimanapun itu laku di pasaran. Karena memang pasar kita itu sangat terbuka dulu ya bagi bangsa-bangsa yang lain. Oke, silakan Gina. Ada uang Aura Aulia juga. yang dikeluarkan oleh Kesultanan Samudra Pasai. Bukan berarti tidak ada uang dari luar negeri, tidak. Dulu itu begitu ya. Kalau sekarang Bapak beri kesempatan 3 menit ya untuk menghitung ya berapa jawabannya. Wilayah atau tertentu saja. Kalau dulu zaman Kesultanan, uang
Ada yang sudah tahu jawabannya? Silakan. Itu berani. Mau coba. Oke. Oke. Ada yang mau coba? Bapak ntar tuliskan ya. Siapa? Jadi diucapkan saja, ntar Bapak tuliskan. Akila. Akila, coba. Akila, ya. Bapak tuliskan. Bentar, Pak. Atau misalkan udah ditulis, dilihatkan coba. Ya. Di kertas, Pak. Karena pakai laptop. Pakai apa? Karena pakai laptop. Share screen maksudnya, bisa. Atau ini lihatkan pakai kamera. Atau dilihatkan pakai kamera bisa. Halo? Atau Bapak tuliskan? Ini Bapak tuliskan saja ya, biar cepat ya. Gimana Akila ya? Oke, ini ada yang chat Bapak, ini betul jawabannya ya. Ya coba Akila, dipersilakan. Oh, oke. Kemunduran dari Kesultanan. Tuh Bapak tuliskan ini aja ya. Jadi kalau untuk mencari ini kan tinggal masukin saja ya. PH PH sama dengan minus log 20 dikali 10 minus 5 ya. Kemudian 10 minus 5-nya itu bisa langsung dikeluarkan ya. 10 minus 5-nya itu bisa langsung dikeluarkan ya. 10 minus 5-nya itu bisa langsung dikeluarkan. Jadi 5 minus log 20. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendegradasikan atau menurunkan dari log 20? Ada yang tahu? Silakan. Atau bagaimana caranya kita menguraikan log 20 ini? Ya, gimana Maila? Kalau log 2 kali 10 bisa nggak, Pak? Bisa ya. Log 2 dikali 10. 5 minus log 2. Kok hilang lognya? Dikali 10. Nah, kemudian log 2 dikali 10 diapakan lagi nih? Tuh, jadi min log 2 min log 10. Min log 2 ditambah atau di minus nih? Minus kan dia di depan jadinya 5 minus log 2 log 2 kemudian tambah log 10. Tambah log 10. Oke. Oke, tunggu bentar ya, ada yang nelpon.
Nah, kemudian log 2-nya diapain? Itu 0,3, Pak. 0,3. Log 10-nya? Ini kok turun. 5 min 0,3 ditambah 1 ya. Berarti tinggal 5 dikurang 1,3. Berapa hasilnya jadinya? 3,7. Iya, 3,7. Nah, jadi pH-nya 3,7. Oke, ukuran ya. Nah, jadi pH-nya 3,7. Nah, cuma Bapak ingin menyampaikan ke kalian, ini stoichiometry ya. Ini stoichiometry atau perhitungan kimia yang ada menggunakan konsep matematika. Nah, Bapak kalau masalah di sini tidak terlalu menekankan kan? Tidak terlalu menekankan karena ini adalah penggabungan antara konsep matematika dengan kimia. Jadi kalau pakai kalkulator pun kalian bisa langsung mendapatkan ya. Bisa langsung mendapatkan karena misalkan kalian mengikuti perlombaan-perlombaan kimia itu diperbolehkan kalau anak-anak kimia yang ingin lomba itu pakai kalkulator nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi misalkan dicari berapa? 5 min log 20 dicari ke kalkulator nggak apa-apa. Nah, cuman Bapak akan menekankan kepada konsep kimianya ya, konsep kimianya. Oke, syukuran semuanya ya. Nah, maksud Bapak mengapa tadi Bapak menyampaikan seperti itu? Agar kalian tidak disibukkan dengan perhitungan secara matematika, itu dia ya. Agar kalian tidak disibukkan dengan perhitungan secara matematika. Nah, tapi ya tetap perlu, ya, tapi tetap perlu. Nah, karena kan Bapak kan guru kimia ya, bukan guru matematika ya. Oke, Bapak hapus dulu. Nih. Nah, kemudian yang kedua adalah apa namanya? Kebalikan. Kalau yang tadi adalah pangkat diubah di logaritmakan menjadi nilai bulat. Sekarang adalah nilai bulat, bukan nilai bulat ya, nilai diubah atau dicari berapa konsentrasinya ya, diubah atau dicari berapa konsentrasinya. Nah, ini ingin Bapak beritahukan ke kalian bahwa jika pH-nya diketahui dan itu tidak ada koma ya, dan itu tidak ada koma, misalkan seperti ini 2. Nah, atau misalkan nanti diketahui adalah 1 atau ada 3 atau 4 atau 5, 6, 7, 8 sampai 14 itu kalau diketahui nilai pH-nya dan nilainya adalah angka bulat, itu kalian tidak perlu disibukkan berapa nilai konsentrasinya. Nah, cukup kalian tulis saja berapa, misalkan pH-nya 3 ya. Jadi 10 minus 3. Nah, atau pH-nya 5, berarti 10 minus 5. Nah, atau pH-nya 7, berarti 10 minus 7. Nah, jadi kita bisa langsung mengetahui berapa nilai konsentrasinya kalau nilai pH-nya angka bulat. Sekali lagi ya, kita bisa mengetahui berapa nilai konsentrasinya kalau nilai angkanya itu bulat, pH-nya bulat. Nah, permasalahannya adalah kalau angkanya itu merupakan nilai pecahan ya, nilai pecahan seperti 3,7 ya. Ini kan nilai pecahan. Nah, kalau untuk seperti ini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu 3,7 dijadikan seperti ini ya. Misalkan 4 dikurang 0,3. Nah, jadi dijadikan angka bulat dengan pecahan, dijadikan angka bulat dengan pecahan. Nah, jadi 4 dikurang 0,3 ya. 4 dikurang 0,3. Nah, empatnya ini bisa kita langsung ya. Bisa kita langsung jadikan sebagai nilai
konsentrasi, yaitu 10 minus 4. Kita bisa langsung, oh ini 10 minus 4. Nah, cuman log 2-nya itu harus kita ubah ya. Log 2-nya itu harus kita ubah kan. Log 2-nya. 0,3-nya harus kita ubah. Nah, 0,3 ini log berapa? Ya. 0,3 ini log berapa? Nah, diketahui bahwa 0,3 ini merupakan log dari 2. Sehingga nilainya itu menjadi 2 kali 10 minus 4 ya. 2 kali 10 minus 4. Nah, jadi untuk soal-soal yang diketahui pH-nya itu adalah pecahan, diubah dulu. Nah, misalkan sini menjadi 4 dikurang 0,3. 4-nya itu bisa kita langsung jadikan nilai konsentrasi 10 minus 4. Nah, 0,3-nya kita ubah dulu menjadi nilai log. Log berapa 0,3 itu? Nah, diketahui bahwa 0,3 itu log 2. Berarti menjadi 2 kali 10 minus 4. Nah, atau bisa menggunakan kalkulator ya. Nah, di sini kan menggunakan kalkulator. 10 minus 3,7 sama dengan 1,995 kali 10 minus 4. Nah, itu bisa juga. Oke, silakan Ataya ya. Apakah di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ke konsep kekimianya ya. Ini konsep matematikanya nanti kita akan coba di dalam ini saja latihan-latihan ya, untuk stoikiometri ya, stoikiometri asal bahasanya ini. Oke ya, syukuran informasinya Sabrina ya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah kekuatan asam. Nah, jadi suatu larutan asam basa tidak hanya kita mengetahui, oh ini asam, ini basa. Tidak hanya itu. Tetapi kita juga mempelajari kekuatan asam itu ada tingkatannya. Ya, kekuatan asam itu ada tingkatannya. Nah, biasanya dibagi 2. Asam kuat dan asam lemah. Ya, biasanya dibagi 2, asam kuat dan asam lemah. Jadi kekuatan asam itu ada 2. Nah, jadi kekuatan asam itu ada namanya asam kuat dan asam lemah. Asam lemah. Nah, di sini kekuatan asam dan basa akan dinyatakan dalam besaran derajat ionisasi ya. Dan ketetapan kesetimbangan ionisasi. Nah, kenapa kekuatan asam ini dinyatakan dengan derajat ionisasi? Karena derajat ionisasi itu adalah angka yang memperlihatkan berapa banyak zat yang terionisasi ya. Berapa banyak zat yang terionisasi. Nah, jadi dengan kita mengetahui berapa nilai alfa, kita akan mendapatkan informasi bahwa oh ini adalah asam kuat, oh ini adalah asam lemah, oh ini asam yang berada di pertengahan, tidak kuat, tidak lemah. Kok bisa diketahui Pak? Ya, misalkan gini, HCl memiliki nilai alfa 1. CH3COOH memiliki nilai alfa 0,2. Nah, angka ini alfa 1 dengan alfa 0,2 ini memberikan kita informasi bahwa pada HCl itu dia merupakan asam kuat ya. Dia adalah asam kuat. Nah, sedangkan CH3COOH yang memiliki nilai alfa 0,2 itu merupakan asam lemah ya. Ini merupakan asam lemah. Kok bisa seperti itu, Pak? Bisa. Kenapa? Karena pada HCl ketika dia dimasukkan ke dalam air, semua unsurnya atau hampir semua unsurnya itu terurai menjadi ion-ion ya. Hampir semuanya terurai menjadi ion-ion sehingga nilai alfanya itu mendekati atau sama dengan 1.
Sedangkan pada CH3COOH hanya sebagian kecil saja yang terionisasi. Hanya sebagian kecil saja yang terionisasi. Tidak semuanya yang terionisasi, ya. Tidak semuanya. Nah, sehingga nilai alfanya itu sangat kecil, ya. Nilai alfanya itu sangat kecil. Nah, nilai alfa yang sangat kecil itulah akan memberi informasi kepada kita bahwa asam ini merupakan asam lemah. Ini merupakan asam lemah, itu dia. Ya. Jadi derajat ionisasi itu merupakan angka yang bisa memberitahukan kepada kita sifat dari asam tersebut. Apakah asam kuat atau asam lemah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ya. Mungkin penjelasan Bapak kurang dimengerti. Nah, kemudian dilihat, ya. Untuk mencari nilai alfa adalah jumlah zat yang mengion dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Biasanya ini dinyatakan dengan mol. Biasanya ini dinyatakan dengan mol. Misalkan gini. Atau M juga bisa. HCl mol atau zat mula-mulanya adalah 0,1 M. Nah, kemudian ketika dia terjadi penguraian, terurailah 0,1 M, ya, terurailah 0,1 M. Nah, sehingga 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1. Berarti HCl adalah asam kuat. Berbeda dengan H+ pada CH3COOH. Nah, pada CH3COOH zat mula-mulanya adalah 0,1 M, ya. Zat mulanya adalah 0,1 M. Ketika dia terionisasi hanya 0,001 M saja. Berarti yang terionisasi itu sangat-sangat sedikit. Nah, sangat-sangat sedikit. Nah, yang menyebabkan nilai alfanya itu 0,001 dibagi 0,1 berapa? 0,001 dibagi 0,1 berapa? Ada yang tahu? 0,001 dibagi 0,1? 0,01. Ya, 0,01. Sangat kecil kan nilai alfanya kan? Makanya CH3COOH-nya ini dikatakan sebagai asam lemah. Karena konsentrasi H+ yang dihasilkan sangat sedikit. Ya. Karena konsentrasi H+ yang dihasilkan itu sangat sedikit. Padahal dia sama-sama 0,1 M. HCl 0,1 M, CH3COOH juga 0,1 M. Nah, H+ yang dihasilkan HCl itu 0,1 M. Hampir semuanya terionisasi. Sedangkan H+ yang dihasilkan oleh CH3COOH hanya 0,001 M. Hanya 0,001 M. Sangat sedikit kan? Itulah dikatakan bahwa asam pada asam asetat atau asam cuka ini sangat lemah. Atau asam lemah. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nggak ada, kita lanjut ya ke kesetimbangan. Nah, oke. Bapak ingatkan juga, untuk nilai alfa itu hubungannya dengan zat elektrolit. Zat elektrolit itu sudah kalian pelajari mungkin dengan Bu Galuh pada saat kelas 10, yaitu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bisa dibuka buku kelas 10-nya, SPS-nya. Itu ada elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di situ diinformasikan kalau nilainya mendekati 1, ionisasinya besar, berarti dia merupakan asam kuat atau basa kuat. Sedangkan kalau dia mendekati 0, berarti lemah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas sifat asam dan basa menggunakan tetapan ionisasi, atau ini disebut dengan kesetimbangan asam. Jadi K itu kesetimbangan ya.
kesetimbangan asam. Nah, jadi kita kembali lagi ke konsep kesetimbangan. Mungkin yang sebelumnya diajarkan oleh Bu Galuh, K itu kesetimbangan ya. Nah, kesetimbangan itu kan sama dengan ya. Ada yang tahu? Kesetimbangan itu konsentrasi apa? Konsentrasi dibagi konsentrasi akhir dibagi konsentrasi awal. Iya, konsentrasi akhir atau setelah reaksi dibagi dengan konsentrasi awal ya, atau sebelum reaksi. Nah, itu nilai K. Nah, kita menggunakan rumus tersebut ya. Kita menggunakan rumus tersebut untuk mengidentifikasi sifat asam. Apakah dia asam kuat atau lemah gitu. Atau lebih di apa namanya ya? Bahkan ini lebih khusus lagi menggunakan kesetimbangan. Kita akan bisa mengetahui walaupun dia sama-sama lemah, ada yang lebih lemah, ada yang lebih kuat. Nah, secara umum di sini kita kan reaksi ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaan nilai HA ya. HA sama dengan H plus ditambah amin. Maksudnya seperti ini loh. Misalkan HCl. HCl itu merupakan kesetimbangan H plus ditambah Cl minus. Nah, jadi aminnya itu menyimbolkan dari anion dari asam. Bisa misalkan SO42-, bisa merupakan misalkan Cl- atau F-. Jadi ini persamaan secara umum ya. Persamaan secara umum pada senyawa valensi 1. Ya, pada senyawa valensi 1 ya. Ini hanya khusus pada senyawa valensi 1 saja. Oke, silakan Balkis ya. Nah, oke, H plus amin. Nah, tetapan kesetimbangan ionisasinya adalah H+, jadi konsentrasi setelah reaksi dibagi dengan konsentrasi awal atau sebelum reaksi. Berarti H+ plus amin dikali ya, dibagi HA. Oke, itu kalian sudah paham lah bagaimana rumusnya. Nggak perlu Bapak jelaskan lagi, karena sudah pernah terima pada saat kesetimbangan. Nah, oke. Ini beberapa contoh daftar tetapan ionisasi. Nah, kalian lihat di sini ya. Asam asetat itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Asam benzoat itu 6,5 kali 10 pangkat minus 5. Asam format 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Fenol 1,3 kali 10 pangkat minus 10. Semua ini adalah asam lemah. Ya. Semuanya ini adalah asam lemah. Nah, itu kesimpulannya. Cuman kalau kita ingin mengetahui lebih dalam, pertanyaan Bapak ke antum semua ya. Silakan jawab. Mana asam yang paling lemah? Mana asam yang paling lemah? Apakah asam asetat? Kenapa? Fenol. Fenol, ya betul ya. Jadi asam yang paling lemah adalah fenol. Nah, kenapa fenol? Karena nilai Ka-nya itu 10 minus 10. Ya, nilai Ka-nya itu adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 10. Ini nilai ketetapan asam yang sangat-sangat kecil dibandingkan asam asetat, asam benzoat, dan asam format. Informasi ini juga memberitahukan ke kita bahwa fenol itu sangat sedikit sekali yang menghasilkan H+, ya. Sangat sedikit sekali menghasilkan H+-nya. Itu dia. Oke, bagus ya. Nah, di sini kita akan mempelajari hubungan tetapan ionisasi asam
dengan derajat ionisasi. Jadi antara nilai Ka dan alfa itu kita buat korelasi ya. Korelasi ini ya bahasa ilmiah ya. Korelasi itu adalah hubungan ya. Nah, ikatan, korelasi itu hubungan. Jadi kalau kalian ingin berkorelasi, nah berhubungan ya, berkorelasi. Nah, ini ada bahasa ilmiah, jadi hubungan. Nah, di sini dikatakan atau gini, Bapak ingin sampaikan kalian dulu. Kenapa ini bisa kita hubungkan? Karena nilai alfa dan Ka itu memiliki kemiripan. Kemiripannya di mana? Kemiripannya adalah pada ini penekanannya ionisasi atau penekanannya pada zat yang mengalami ionisasi ya. Zat yang mengalami ionisasi itu penekanannya. Jadi dia memiliki hubungan seperti itu. Nah, kita akan melihat tahap demi tahap. Nah, telah disebutkan bahwa derajat ionisasi merupakan jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Ya, jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Nah, itu dulu. Jadi ion alfa itu zat ion dengan zat mula-mula. Oke. Nah, kemudian jika konsentrasi elektrolit zat mula-mula adalah M, maka persamaan tersebut dapat ditulis. Jadi kalau kita persamaan ini kan persamaan umum ya. Biasa kan kalau pada kelas 10 elektrolit dan non elektrolit itu zatnya itu menggunakan satuan mol ya, menggunakan satuan mol. Nah, di sini kita gunakan satuan konsentrasi ya. Di sini kita gunakan satuan konsentrasi. Nah, boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Nah, kalau misalkan di kelas 10 kalian menggunakan satuan mol, tapi kalau di kelas 11 ini kalian menggunakan satuan konsentrasi untuk mencari nilai alfa, itu boleh, nggak masalah ya. Karena ini persamaan umum adalah jumlah zat yang mengion. Ya, jumlah zat yang mengion. Dibagi jumlah zat mula-mula. Nah, jadi kita menggunakan satuan konsentrasi. Nah, jadi persamaannya itu adalah alfa sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi M. Berapa konsentrasinya? Konsentrasi awal ya, konsentrasi awal. Nah, dengan adanya nilai konsentrasi awal, ini kan sama seperti nilai Ka ya. Kan Ka kan tadi sama dengan H plus dibagi A minus dibagi M kan sebenarnya. Betul kan, dibagi M kan? Konsentrasi awal kan? Nah, jadi sama. Jadi ada hubungannya. Hubungannya adalah pada konsentrasi awal. Ya, hubungannya itu ada pada konsentrasi awal. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Nah, ini perhitungan untuk mencari nilai alfa pada suatu reaksi yang dimana reaksinya itu ada nilai sisa. Ya, ada nilai sisa. Ini biasanya terjadi pada asam lemah ya, pada asam lemah. Kalau asam kuat tidak terjadi seperti ini. Kalau asam kuat itu 0 ya setimbangnya. Oke, silakan Ranisa ya. Nah, itu kalau misalkan pada apa ya? Kuat. Kalau lemah ini seperti ini ya, lemah. Ini asam lemah. Biasanya seperti ini asam lemah. Nah, karena dia ada kesetimbangannya. Nah, kemudian jika komposisi kesetimbangan ini dimasukkan ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan, jadi maksud di sini adalah nilai alfanya itu dimasukkan ke dalam nilai kesetimbangan ya. Nilai alfanya itu dimasukkan ke dalam kesetimbangan. Nah, alfa kan sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi konsentrasi ya. Jumlah zat yang mengion dibagi konsentrasi. Nah, ini jumlah zat yang mengion yang ini. Yang mengalami ionisasi yang ini. H plus dengan A minus. Nah, jadi kan kita bisa memasukkan ke dalam nilai Ka. Jadi Ka kan sama dengan, ingat Ka itu sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi A minus. Nah, konsentrasi ini kita bisa ganti, ya ini kan konsentrasi ya. Konsentrasi ini kita bisa ganti dengan nilai M dikali alfa. Ya, nilai M kali alfa.
Nah, A minusnya juga bisa kita ganti M dikali alfa. Nah, sehingga Ka sama dengan M kali alfa dikali M kali alfa dibagi M, dibagi konsentrasi. Nah, atau nilainya menjadi M kan bisa dihapus ya jadinya ya. M kali M kuadrat ya. Alfa kali alfa, alfa kuadrat. M kuadrat bagi M sama dengan M, sehingga nilainya menjadi Ka sama dengan, ini bisa dihapus ya jadinya ya. Nah, ini dihapus. Nah, M dikali alfa kuadrat ya. M dikali alfa kuadrat ya. Itu dia. Nah, jadinya seperti ini. Alfa sama dengan, kalau kita ingin mencari nilai Ka, itu dikalikan saja. M dikali berapa nilai alfanya dikuadratkan. Nah, kalau ingin mencari nilai Ka. Atau kalau kita ingin mencari nilai alfa, itu sama dengan, ini dia. Alfa sama dengan akar Ka dibagi M. Ya, akar Ka dibagi M. Seperti ini. Oke. Jadi ada hubungannya antara derajat ionisasi dengan nilai kesetimbangan berdasarkan turunan ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz, aku mau nanya. Hmm? Kalau rumus yang paling pojok kanan gimana tuh, Ustaz? Pojok kanan yang ini. Ya. Nah, di sini dikatakan Ka sama dengan M kali alfa dikali M kali alfa per M kemudian 1 minus alfa. Itu kan? Nah, 1 minus alfa. Nah, jadi nilai Ka ini sama dengan ini dibagi ini ya. Nah, kita lihat ini ya, dengan menganggap ya. Nah, ini dia nih. Nah, artinya gini. Teori rumus ini yang didapatkan, yang kita ambil adalah nilai secara teoritis yang mudah ya. Nah, jadi dianggap bahwa nilai 1 minus alfa itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau begitu, kalau misalkan kita mengambil penganggapan seperti ini, kita masukkan, itu kan sama dengan Ka, M dikali alfa, dikali M dikali alfa, sama dengan M dikali 1 kan? Nah, sehingga dia akan kembali ke ini. Itu dia. Oke, paham maksudnya? Paham, Ustaz. Ya, Afan ya. Nah, jadi 1 minus alfa itu kita bukan sama dengan kan apa namanya? Mendekati nilai 1 ya. Mendekati nilai 1. Kok mendekati nilai 1, Pak? Nah, coba yang tadi misalkan seperti CH3COH ya. CH3COH. Berapa nilai yang terionisasinya itu 0,001. Ya, yang terionisasinya 0,001. Nah, kalau kita masukkan 1 minus 0,001 itu berapa nilainya? 1 minus 0, jadi yang terurai itu adalah 0,001 ya. Nah, dari 1 M berapa? Satu dikurang 0,001. Nol koma 0,999 kan? Nah, ini kan sangat-sangat bedanya nggak terlalu jauh kan? Nah, beda nggak terlalu jauh. Jadi nggak perlu kita menggunakan 0,99, kita anggap saja sebagai 1 itu. Kita anggap saja sebagai 1. Oke, silakan
Sabrina dan Zahra ya. Silakan Sabrina dan Zahra. Ya. Jadi kita anggap sebagai satu. Nah, Bapak ulangi lagi. Nah, ini adalah perhitungan pada kekuatan asam yang lemah. Nah, kekuatan asam yang lemah. Sehingga 1 minus alfanya itu bisa kita anggap sebagai 1. Itu dia. Nah, sekarang kekuatan basa. Nah, kekuatan basa itu perhitungannya hampir sama dengan yang penjelasan kekuatan asamnya yang tadi. Nah, sehingga ya kita ganti saja alfa sama dengan KB dibagi M ya. KB dibagi M. Akar KB sebagai M. Jadi hampir sama dengannya tadi. Yang ini. Alfa sama dengan akar KA dibagi M. Kalau ini akar KB dibagi M. Jadi kalau kita diketahui konsentrasinya, berapa nilai KB-nya, alfanya bisa didapat. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi Bapak nggak perlu menjelaskan ulang lagi. Nah, ingat nih. Reaksi ionisasi basa lemah. Ya. Jadi rumus ini dipakai pada basa lemah. Nah, jadi ini juga dipakai pada asam lemah. Pada asam lemah ini. Asam lemah. Oke, silakan Alia Fijatur Rahmi. Nah, beda kalau kita menghitung berapa asam kuat ya, asam kuat. Sekarang kita menghitung pH. Nah, untuk menghitung pH pada asam kuat beda dengan asam lemah. Beda dengan asam lemah. Kalau pada asam kuat kita tidak perlu menggunakan nilai alfa dan nilai Ka. Ya, Bapak ulangi lagi. Pada asam kuat itu tidak perlu kita menggunakan nilai alfa dan nilai Ka. Cukup kita ketahui berapa konsentrasinya. Nah, contoh misalkan HCl memiliki nilai konsentrasi 0,1. Nah, HCl. Nah, berapa nilai H plusnya? Berapa nilai H plusnya? Berapa nilai H plusnya dari HCl kalau dia memiliki 0,1 M? Ulang lagi ya. Larutan HCl ya, memiliki nilai konsentrasi 0,1. Pertanyaannya adalah berapa konsentrasi ion H plusnya? Ion H plusnya. Iya betul, 0,1. Kenapa 0,1? Karena M-nya kan 0,1. Valensi dari HCl berapa? Valensinya? 1. 1, iya betul. Jadi nilainya 0,1. Nah, beda misalkan kita menghitung berapa nilai konsentrasi H2SO4. Nah, H2SO4 ini memiliki nilai konsentrasi adalah 0,2 M. Pertanyaan Bapak adalah berapa nilai H plus dari H2SO4? 0,4. Iya betul ya. Jadi 0,2 konsentrasinya dikali dengan valensi dari H2SO4 berapa valensinya? 2. 2. Jadi 0,2 dikali 2 hasilnya adalah 0,4 M. Jadi pada asam kuat maupun basa kuat untuk mencari nilai konsentrasi dari ion H plus-nya itu tinggal dikali M-nya itu dikali dengan valensinya berapa. Nah, valensinya berapa? Valensinya itu maksudnya adalah berapa nilai ini bukan konfigurasi ya. Nilai koefisiennya ya. Kayak ini H2SO4. H2SO4 itu kan sama dengan 2H plus SO4 2 minus kan. Nah, ini 2.
koefisiennya. Jadi dikali 2. Nah, jadi gampang pada asam kuat dan basa kuat. Nah, berbeda kalau dia pada, ya silakan Nahla ya, pada asam lemah. Nah, yang berbeda itu asam lemah. Kenapa? Karena hanya sebagian kecil saja. Ya, misalkan sini. Pada HCl yang tadi ini, yang mana ya sebelumnya lihat kan? Nah, pada HCl ini yang terionisasi itu semuanya 0,1 M. Nah, kalau pada CH3COH hanya 0,001 M, sangat sedikit, ya sangat sedikit. Nah, pertanyaannya seperti ini: jika 0,001 M tidak diketahui, bagaimana kita bisa menghitung nilai H plus-nya? Itu kan? Nah, ini misalkan nggak diketahui, ya berapa yang terionisasi, berapa yang nilai H plus-nya. Nah, kalau pada asam kuat ini sangat gampang, pasti sama dia, pasti sama 0,1 M juga. Nah, kalau pada CH3COH itu tidak sama. Nah, H plus yang dihasilkan bukanlah 0,1 M, salah. Misalkan kita jawab 0,1 M, salah nih. Nah, karena hanya sebagian kecil saja. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita tidak misalkan nilai H plusnya itu kita nggak tahu berapa. Nah, itu caranya dengan menggunakan nilai alfa ya dan Ka. Jadi menggunakan data ya. Bapak ulangi lagi, menggunakan data yang ada. Ka itu kan data ya. Nah, data yang ada. Nah, dengan menggunakan alfa dan Ka, kita bisa mengetahui berapa ion H+ yang dihasilkan CH3COOH. Ya, kita bisa mengetahui berapa nilai H+ yang dihasilkan oleh CH3COOH dengan mengetahui nilai alfa dan Ka. Nah, konsentrasi ion H+ hanya dapat ditentukan jika derajat ionisasi atau penetapan ionisasinya diketahui. Ya, kalau diketahui kita bisa tahu. Kalau tidak diketahui itu tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita hitung. Nah, ini adalah logika bagaimana cara mencari nilai ion H+ berdasarkan nilai Ka. Ya, logika bagaimana mencari nilai H+ berdasarkan nilai Ka. Nah, ini maksudnya adalah pemahaman secara langsung. Nah, di sini diketahui dia. Jika tetapan ionisasi asam diketahui konsentrasi ion H+ dalam larutan asam lemah dapat dikaitkan dengan tetapan ionisasi asam dengan persamaan sebelumnya. Maksudnya kan gini, Ka itu kan sama dengan H+, konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi Ha kan. Itu kan rumusnya. Rumus sebelumnya. Nah, cuman Ha ini bisa kita ganti dengan M. Nah, kemudian bagaimana kita mencari H+ dari kalau Ka-nya diketahui? Nah, bisa. Nah, kita anggap dulu bahwa konsentrasi H+ dan A- itu sama. Ya. Jadi ini sama konsentrasinya. Nah, kalau sama ini menjadi H+ pangkat 2 karena yang dicari H+. Nah, jadi fokusnya ke H+. Jadi A-nya itu diubah menjadi H+. Jadi A- itu sama dengan H+. H+ pangkat 2. Nah, sehingga nilainya kita bisa balik. H+ pangkat 2 sama dengan Ka dikali M, konsentrasi awal. Ya. Ka dikali konsentrasi awal. Nah, kemudian kita akarkan. Nah, jadi H+-nya ini kita akarkan. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan berapa nilai ionisasinya. Nah, jadi H+, konsentrasi H+ itu sama dengan akar Ka dikali M. Ya,
akar kesetimbangan asam dikali M, dikali konsentrasinya. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi asam kuat. Kalau pada asam kuat, M-nya itu dikali berapa nilai valensinya. Ya, berapa nilai valensinya M-nya itu. Nah, kalau pada asam lemah, M-nya itu dikali Ka, kesetimbangan, kemudian diakarkan. Ya, kemudian diakarkan. Jadi bukan dikali valensi, tapi dikali kesetimbangan, kemudian hasilnya itu diakarkan. Dapatlah nilai ion H+, berdasarkan turunan rumus ini. Ya, turunan rumus ini. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung ya. Pak, tapi kenapa kalau bisa langsung dianggap kalau misalnya konsentrasi kami itu sama kayak H+? Gimana? Ulangi tadi suaranya menggema yang pertama. Jadi kenapa kalau misal kok bisa dianggap itu amin, dia konsentrasinya sama kayak H+? Amin konsentrasinya seperti H+. Oke ya, syukuran ya. Jadi begini, Akila ya tadi ya. Iya, Pak. Nah, jadi begini Akila. Kan yang pertama tadi yang kita Ha itu kan sama dengan H+ ditambah A- kan? Ini kan? Nah, Iya, Pak. ingat bahwa ionisasi itu kan nilainya sama kecuali ada koefisien yang berbeda. Bapak ambil contoh ya, contohnya gini. Pada H2SO4. Pada H2 jadinya. H2SO4 ya. Nah, pada H2SO4 ini kan menjadi 2H+ dengan SO4 2-. Bapak contoh aja, ini bukan asam, ini bukan asam lemah, asam kuat ya. Misalkan H2SO4-nya 0,1 mol. Kalau kita berdasarkan teori kelas 10 sebelumnya, yang mana itu ada teori mengenai ini ya, Bapak lupa jadinya. Koefisien berbanding dengan volume berbanding dengan mol. Ya, Bapak lupa nama ininya, nama ilmuannya. Nah, koefisien berbanding dengan volume berbanding dengan M. Nah, Bapak tanya gini, kalau ini 0,1 mol, H+-nya berapa mol? Koefisiennya kan 1, 2, 1 kan? Iya, iya. Berapa nih H+-nya? H+-nya berapa di sini? 0,2 bukan? 0,2 betul. SO4 2-nya? SO4 2- bisa diketahui nggak? 0,1. 0,1 kan? Nah, oke. Ini kalau koefisien berbeda. Kalau koefisiennya sama seperti ini, Ha sama dengan 0,1 mol. Berarti H+-nya sama dengan 0,1. 0,1. Aminnya 0,1. sama kan? Iya, Pak. Nah, sehingga nilai konsentrasi H+ dan A- bisa disamakan nggak? Bisa, Pak. Nah, bisa kan? Oke, Bapak ambil charger dulu ya. Oke. Karena sudah 8.32 ya.
832. Mungkin sampai di sini. Jadi pertanyaan terakhir dari Akila ya. Akila, kenapa ini bisa disamakan? Karena tadi kita kembali ke stoichiometri pada saat kelas 10. Yang mana perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Avogadro ya, Avogadro ya, Avogadro. Nah, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, itu kenapa rumus ini bisa disamakan H plus sama dengan H min. Nah, seperti itu saja. Nah, ini Bapak akan memberikan kepada kalian videonya. Nah, sebelumnya video pertama kalian bisa lihat di e-learning ya, Di e-learning Bapak kalau nggak salah bagi ke Sofia itu ya, Sofia. Ada nama Sofia kan di sini? Nah, Sofia bisa kasihkan ke temannya. Kalian bisa lihat. Nah, yang kedua ini ntar Bapak akan kirim lagi ya ke kalian. Itu saja dari Bapak. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.